Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, di mana kami di sini membuat aplikasi utang piutang pada intinya. Nah, di sini ada saya sendiri, saya Bizar Gifari, dengan NIM 233051111. Dan ada rekan saya. Kenalkan, nama saya Rizky Agung Raya dengan NIM 23305111037. Kemudian ada Rian. Dengan saya, perkenalkan nama saya Rian Aprianda Kurniawan dengan NIM 23305111025. Untuk selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Rivaldi Muhammad Arya Prasa dengan NIM 22305111030. Nah, di sini langsung saja kita di sini membuat aplikasi utang piutang. Di sini saya akan share screen. Oke. Nah, di sini kita membuat aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan teman-teman kita yang berbaik hati sering meminjamkan uang kepada teman-temannya, dan agar tidak lupa kita membuat aplikasi ini. Oke, di sini kita langsung simulasi. Nah, di sini itu ada Kontak output nama. nama. Nah, di sini ada opsi di mana di sini kita yang meminjam atau teman kita yang meminjam. Nah, di sini juga ada nominal dan deskripsi. Nah, di sini saya sedikit menjelaskan kodenya. Di mana di sini itu kita harus tahu dulu nih apa aja yang harus ada di aplikasi kita. Nah, di sini itu ada nama, terus ada nominal, ada deskripsi. Nah, kemudian yang pertama di sini ada konten dan router. Nah, di sini itu fungsinya untuk mengambil fungsi add transaction yang dipakai untuk menyimpan transaksi baru. Itu dipakai untuk kembali ke halaman sebelumnya setelah transaksi berhasil ditambah. Nah, di sini ada 4 fungsi. Di sini ada content name atau nama orang, kemudian ada amount atau jumlah uang, dan di sini hanya angka. Kemudian ada description atau catatan opsional. Yang ini. Nah, kemudian yang terakhir ada transaction type. Ada OWI atau saya utang, atau receive atau saya diutangi. Seperti itu. Kemudian di sini ada validasi input. Ini dia. Jika kita tidak memberikan nama, otomatis akan error dan jumlah harus lebih dari 0. Kita langsung coba saja. Oke, di sini kita coba input namanya, misalkan Rian. Sini misalkan Rian yang meminjam. Nah, misalkan 10.000. Deskripsinya maka nah, ya kita tambahkan di sini akan langsung ada. Nah, jika kita tidak memberikan nama, nah di sini tidak akan add karena harus ada namanya juga. Jika tidak ada nominalnya, ini tidak akan tertambahkan karena harus ada nominal juga. Ini kita bisa juga ubah ini transaction type-nya. Misalkan kita meminjam pada Rian dengan jumlah 10.000 untuk bensin. Nah, kita add. Nah, di sini juga akan langsung tertambah. Kemudian, nah di sini ada data transaksi yang dibuat tuh ini. Ada contact name, ada transaction type, ada number, ada description. Nah, nanti di kode ini akan langsung di-passing ke sini, add transaction sini. Kemudian akan langsung setelah transaksi ditambahkan langsung ke fungsi router back ini yang tadi akan
pindah ke tampilan awal. Seperti itu. Untuk penjelasan dari saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh Ricky. Di sini saya akan perlihatkan dulu ini hasil yang ini hasilnya. Nah, di sini ada saya harus membayar utangnya 80.000 dan ini yang saya punya uang saya 75.000. Di sini ada transaksi terbarunya. Di sini ada tombol untuk membuang, misalnya udah itu dibayar gitu, kita hapus saja. Dan saya sekarang akan menjelaskan kodenya ya, codingannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang indeks. Jadi pertama di sini ada komponen kontak item, yaitu yang di sini. Di ini adalah komponen kecil yang dibuat di file yang sama khusus untuk memberikan satu item transaksi dalam daftarnya. Terus tujuan untuk dipakai ulang disable agar kode di dashboard screen-nya menjadi lebih bersih. Terus ini ada props atau data yang diterimanya ya, ada ID, kode transaksi, terus ada name, nama kontak yang bertransaksi, ada status, teks yang menjelaskan transaksi, misal Anda berutang 50.000. Terus ini satu scalar ya, yang memperlihatkan merah atau hijaunya. Di sini ada on delete, yaitu tombol hapus. Terus ada tampilan, yang di sini ada font awesome. Nah ini, yang muncul on delete saat ditekan. Terus yang kedua ada komponen utama atau dashboard screen. Nah yang ini. Nah ini. Yang di dalamnya juga ada hook. Nah, ini ada transaksi. Transaksi itu sebuah array daftar yang berisi semua objek data. Terus ada total away, angka total uang yang Anda berutang pada orang lain. Terus ada total receive, ada angka total uang yang orang lain berutang kepada saya. Terus delete transaction, fungsi ini untuk hapus yang dikirimkan ke kontak item. Terus tampilan dan strukturnya ada save area view, komponen fokus utama agar konten tidak terpotong oleh nodes dan dynamic island. Terus ada status bar. Status bar ini icon yang ngatur warna gitu. Terus ada stack screen, ini adalah konfigurasi untuk export routernya. Terus yang di bawah sini merupakan content scroll view. Scroll view digunakan agar konten layar bisa di-scroll jika daftarnya sangat panjang. Terus ada kartu ringkasan view, menampilkan summary cat container, menampilkan tentang utang Anda bayar, kartu merah, dan total view utang Anda terima, kartu hijau. Makanya diambil dari total view dan total receive. Daftar transaksinya recent contact section. Dalam bagian menampilkan transaksi terbaru. Terus transaction map. Transaction map itu looping perulangan JavaScript yang mengambil setiap item dari array transaction dan rendernya sebagai komponen kontak item. Terus mungkin sampai sini ya. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rian. Oke, saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan kenapa ini bisa bergabung dengan task itu, tambahin transaksi dengan indeksnya. Saya akan menjelaskan menggunakan konteks, yaitu transaksi konteks. Nah, ini bertugas untuk menyimpan semua data transaksi dalam aplikasi, menyediakan fungsi untuk menambahkan dan menghapus transaksi, menghitung total utang, total pipa utang, membagikan data dan fungsi tersebut ke seluruh komponen menggunakan rich contact API. Saya akan yang pertama adalah mendefinisikan tipe datanya, yaitu yang pertama adalah ID. ID itu adalah untuk ID unik untuk transaksinya. Yang kedua, kontak name-nya itu adalah nama orang yang terlibat dalam transaksi. Yang ketiga, type-nya yaitu O itu kita utang, receipt itu untuk kita diutangin. Terus amount, jumlah
nominalnya, terus deskripsinya itu catatan tambahan opsional, terus date-nya tanggal, terus tipe data yang untuk transaksi baru yaitu export type, new transaction input omit. Omit itu ada apa? Omit itu berarti kita membuat tipe baru tanpa ID dan date. Karena dua data itu nanti akan dibuat otomatis oleh sistemnya tersebut. Yang kedua, interface-nya yaitu interface transaction-nya yaitu data seluruh transaksinya. Terus ada date transaction itu adalah fungsi menambah transaksinya. Total OIT, total utang kita, total receipt pada number kita, total piutangnya, terus delete transaction itu untuk menghapus data ini, terus membuat konteksnya itu adalah membuat wadah global tempat data transaksi akan disimpan dan dibagikan ke seluruh komponen. Yang kedua, membuat providernya atau pembungkusnya. Ini adalah datanya. Nama ini awalnya, contohnya ini Riza, Zara, Ahmad. Terusnya fungsi menambah transaksi baru, set transaction atau buat mendapatkan transaksi barunya. Fungsi tambahannya hapus transaksi berdasarkan ID-nya. Terus menghitung total OI-nya dan total receipt-nya yaitu utang piutang gunakan use memo. Yang terakhir adalah hook transaction-nya menggunakan use transaction. Konteksnya saya sudah menjelaskan cara menggabungkannya. Akan dilanjutkan dengan Abang. Baik, di sini saya akan mendemokan sedikit aplikasinya. Yang pertama adalah dashboardnya itu manajer utang. Yang di sini ada 3 orang, yaitu Rizal, Sarah, dan Ahmad. Ini hanya sebagai contoh. Ini Rizal dengan apa ya namanya, not, yaitu Anda berhutang 50.000. Sedangkan Sarah berhutang pada Anda 75.000 dan ada Ahmad berhutang sebesar 30.000. Di sini saya bisa menghapus dan juga menambahkan apa namanya tuh hutang ataupun orang lain yang berhutang. Di sini akan mencontohkan satu nama aja yang saya berhutang ke orang sebesar 15.000 saja. Dengan deskripsi, karena deskripsi opsional, bisa di skip. Paling untuk sekian, hanya segini yang bisa didemoin. Baik, cukup sekian dari kelompok kita. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah ucap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.